Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, pagi hari ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara kewirausahaan, pengertian, dan efek jika kita tidak berwirausaha. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Stefanus Yugo Mahendra. Saya masuk perkenalan dua prodi bareng. Enggak usah Pak. Orang kudune udah. Saya Aku lho ora. satu. Jadi pakai maksudnya nama terus dari universitas mana enggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Stefanus Yugo Mahendra, biasa dipanggil Ciko. Saya dulu pernah belajar di Universitas Widyama Surabaya, kampus Madiun. Nah, di sini kan Bapak sudah memperkenalkan nama Bapak. Selanjutnya kalian dimulai dari kanan dulu saja. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Lisani, bisa dipanggil Lisa. Saya dari IPA 2. Baik, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Binarti, saya dari IPS 1. Perkenalkan, nama saya Desi, saya dari IPS 3. PS3, hobinya Desi apa? Berenang Pak? Berenang, oke. Sehat ya? Iya. Nah, baik anak-anak, apakah kalian siap dalam materi pagi hari ini? Siap, Siap, Pak. Pak. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang Wes, Mbak, kegiatan. Jadi kewirausahaan adalah kegiatan usaha perseorangan, usaha mandiri yang berguna untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, dalam usaha itu kita ada faktor-faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internalnya adalah pengalaman, pemahaman, lingkungan, dan pemikiran. Pengalaman itu maksudnya sejauh mana kita mempunyai pengalaman dalam dunia kerja. Contohnya adalah ketika kita melamar pekerjaan, pasti akan ada riwayat pengalaman kerja Anda. Yang kedua adalah pemahaman seberapa jauh Anda tahu tentang suatu pekerjaan itu. Dan yang ketiga adalah pemikiran. Pemikiran itu terbagi menjadi dua, pemikiran sempit dan pemikiran luas. Pemikiran luas itu contohnya dalam usaha adalah kita bekerja untuk jangka yang panjang, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita jangka yang panjang. Dan dalam pemikiran yang sempit, kita itu contohnya sedang kuliah, terus misalnya kuliahnya pagi, terus waktu sore atau malam itu luang kan. Nah, kita digunakan untuk bekerja, itu adalah contoh pemikiran yang sempit, tidak bekerja tetap itu. Dan selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu terdiri dari masalah yang dihadapi, kebutuhan yang belum terpenuhi, dan pemikiran. Masalah yang dihadapi contohnya adalah jika kita tergolong keluarga yang sederhana, bisa butuh dana untuk kuliah atau mencukupi kebutuhan yang lain. Nah, itu adalah masalah Lisa. Jadi Lisa otomatis kan akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup Lisa. Nah, itu contohnya. Dan yang kedua adalah kebutuhan yang belum terpenuhi. Contohnya adalah misalnya Desi belum mempunyai motor, terus Desi ingin motor, maka Desi akan kerja untuk mendapatkan sesuatu yang ingin diinginkan, yaitu motor. Dan yang ketiga adalah pemikiran yang luas. Pemikiran yang luas itu dari lingkungan kita, dari eksternal kita.
Jadi kita melihat lingkungan kita, otomatis kita akan, contohnya adalah lingkungan A adalah lingkungan bekerja dan lingkungan B adalah lingkungan yang tidak bekerja. Jika kamu hidup di lingkungan A, maka otomatis kamu termotivasi untuk bekerja. Jika kamu hidup di lingkungan B, maka kamu termotivasi untuk tidak bekerja dan malas-malasan. Jadi gitu intinya. Paham anak-anak? Paham, Kak. Oke, susu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana agar kita tidak menjadi pengangguran atau selalu bekerja atau tidak malas dalam bekerja. Yang pertama adalah kita harus memulai pekerjaan usia dini. Usia dini. Jadi selanjutnya adalah agar siswa terhindar dari rasa malas dan rajin ketika keluar SMK atau SMA. Langkah pertama adalah kita harus mencari memanfaatkan lingkungan, yaitu lingkungan A dan lingkungan B yang tadi Bapak jelaskan. Dan yang kedua adalah kita harus mengasah kemampuan kita, intelektual kita, kognitif kita dalam berkarya. Berkarya itu bermaksudkan dalam kita, contohnya adalah kita mempunyai bakat menggambar, kita bekerja jadi pelukis dan akhirnya kita mendapat profesi menjadi seniman pelukis kayak gitu. Penjahit kan tidak ada, kok bisa penjahit sih? Dan contoh selanjutnya adalah jika kalian punya bakat memasak, jago masak, kalian bisa mengembangkan bakat kalian itu lewat masakan Anda. Kan sekarang kan trennya membuat YouTube. Nah, kalian bisa membuat YouTube terus memviralkan atau mengapresiasikan bakat Anda untuk dijadikan suatu penghasilan. Itu adalah langkah pertama jika Anda lulusan SMK atau SMA. Dan selanjutnya adalah jadi dalam berwirausaha kita harus membuat sikap kita menjadi positif. Contohnya adalah sikap spiritual. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita dilancarkan rezeki kita, dilancarkan kerja kita. Dan yang kedua adalah sikap sosial. Kita saling menolong, saling melengkapi satu sama lain. Contohnya adalah jika pengusaha A dan pengusaha B saling kekurangan, maka pengusaha dan pengusaha B saling melengkapi, menjalin kerjasama. Itu adalah sikap sosial. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi selanjutnya adalah saya akan memberikan langkah-langkah motivasi untuk usaha atau berwirausaha untuk kalian kelak. Adalah bertawakallah pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Dan yang ketiga adalah jangan bermalas-malasan. Kita harus memanfaatkan sumber daya yang ada. Contohnya adalah jika kita hidup di pedalaman atau desa, kan itu biasanya di desa itu ada sawah-sawah kan. Nah, jika orang tua atau siapa punya tanah, kita coba tanam ketela, terus padi. Nah, itu adalah contoh memanfaatkan sumber daya alam. Dan kita jangan menyia-nyiakan sumber daya manusia kita. Contohnya adalah dampak jika kalian tidak bekerja. Coba kalian tebak bagaimana, bayangkan saja jika seseorang tidak bekerja, apa yang akan dia lakukan atau apa yang akan dia timpa. Bingung sendiri, tidak punya uang, susah mencari makanan. Terus Untuk bingung mau buat apa.
pokoknya tidak ada kegiatan. Oh ya, jadi beban, jadi beban keluarga ya. Nah, jadi kalian sudah paham kan tentang apa itu kewirausahaan? Sudah Sudah. Pak. Nah, Bapak punya beberapa pertanyaan yang dua. Bapak mempunyai beberapa pertanyaan untuk kalian. Yang pertama adalah baik, pertanyaan selanjutnya adalah saya mau bertanya, bagaimana pendapat kalian jika seumpama kalian mempunyai teman? Nah, teman kalian itu mempunyai suatu keterampilan pekerjaan yang sangat bisa mengubah hidupnya, tetapi teman kalian itu tidak mau jadi teman kalian itu tidak mau mengekspresikan apa karyanya itu atau apa bakatnya yang terpendam dalam dirinya itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pendapat kalian jika mempunyai teman seperti itu? Mulai dari bisa. Oke, menurut saya seharusnya dia itu kan memiliki bakat. Nah, seharusnya dia itu harus mengembangkannya. Nah, untuk mengembangkannya tentunya dia butuh dorongan dari orang-orang sekitar dia. Nah, kita lah sebagai temannya untuk memberi motivasi, mengajak dia, bahkan atau ada usaha yang kita miliki ya kita ajak dia di situ untuk biar dia lebih mengenal bakatnya itu di mana. Menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih Lisa. Apakah ada jawaban yang lain? Desi? Enggak. Sudah jelas. Jelas. Nah, baik, saya akan menambahkan. Jadi sebaiknya kita itu mengajak atau menjerumuskan orang itu ke dalam suatu bakatnya secara tidak langsung. Contohnya adalah si A mempunyai bakat memasak, kemudian dia tidak mau mengekspresikan bakatnya itu ke dalam dunia pekerjaan. Nah, kita sebagai temannya mengajak si A itu melakukan camping atau petualang agar dia bisa mengekspresikan bakatnya itu. Kemudian dalam camping itu kita suruh dia untuk masak, untuk dan lain-lain. Jadi anak-anak, Sudah paham, Pak. baik, kan Bapak sudah bertanya. Nah, ini saya akan memberikan kesempatan pada kalian untuk bertanya. Apakah ada yang ditanyakan? Saya Pak. Iya, Desi. Pak, saya mau bertanya, bagaimana meningkatkan semangat kita dalam bekerja? Baik, terima kasih Desi. Meningkatkan semangat dalam bekerja. Langkah yang pertama yang tentunya kita mempunyai niat untuk bekerja. Yang kedua, karena faktor internal dan eksternal tadi. Internal contohnya adalah kita sejak usia dini mempunyai semangat untuk bekerja. Gini ya mesti. Yang pertama adalah kita tentunya mempunyai niat untuk bekerja. Yang kedua, mempunyai motivasi, tujuan. Maksudnya tujuan kita bekerja itu untuk apa, untuk siapa, dan untuk apa. Dan yang ketiga adalah karena faktor orang lain. Contohnya adalah jika seumpama orang tua atau keluarga kita mengalami kesusahan, kita otomatis harus membantu lah sebagai keluarga. Nah, itu memberikan semangat diri kita untuk bekerja. Keempat adalah kita tentunya semua orang mempunyai cita-cita dan impian. Dengan bekerja kita tentunya mendapat penghasilan dan kita juga bisa memenuhi impian kita, mencukupi kebutuhan dan hidup berkeluarga. Itu jawaban dari saya. Baik, saya akan menutup hari ini. Baik, udah jelas ya sih? Sudah Pak. Baik, teman-teman, kita memasuki puncak dalam kegiatan hari ini. Saya
akan memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai manusia, apalagi generasi muda, tentunya harus mempunyai dan memiliki semangat untuk bekerja. Karena dalam usia muda, kegiatan kita tentunya banyak dan bermanfaat bagi orang lain dan diri sendiri. Baik, itu saja yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Jika ada salah kata dalam perkataan Bapak pada hari ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pada materi kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.